Mereka kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan membahas apa yang bisa kita temukan di laporan tahunan saham LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk. Di sini seperti biasa ada presiden direkturnya yaitu Bunjamin J. Melul, kemudian ada Chief Financial Officer, kemudian Niras Jin ya untuk alamat kantor di Menara Matahari Tangerang. Tapi setahu kami biasa di laporan tahunan gitu dia pakai yang top manajemennya seperti direktur, komisaris dan lain-lain. Tapi ini tumbennya pakai Chief Financial Officer ya untuk yang saham ini, untuk yang Matahari Department Store. Ini kita lihat nanti ini kasnya ini. Nah ini nilainya dalam jutaan ya, nilai jutaan dan dalam bentuk rupiah. Untuk aset lancar kita lihat custom bank-nya meningkat dari tahun lalu sekitar 354 miliaran, sekarang menjadi 500 miliaran. Piutang usaha kita lihat berkurang sedikit saja, 54 miliaran menjadi 59 miliaran. Ini persediaan ini belum berkurang ya. Nah ini agak susah sih kalau persediaan berkurang, 896 miliaran menjadi 792 miliaran. Total aset lancar hampir sama, paling dia bedanya itu sekitar 3 miliaran ya, dia memang meningkat. Dan kita lihat ini sebenarnya yang kami lihat itu terkadang untuk laporan tahunannya itu pertama persediaannya, kemudian labanya dan lain-lainnya. Karena apa? Karena seharusnya itu kalau persediaan berkurang tapi labanya meningkat ya, itu masih wajar atau gimana. Tapi kalau labanya menurun, persediaan menurun lagi, wah itu agak gimana gitu ya. Di sini ada properti investasi 191 miliaran, hampir sama. Total asetnya dari 5,7 triliun menjadi 5,8 miliaran. Oke, masih walaupun nggak gitu cepat lah ya, tapi masih oke lah ya. Ini pinjaman banknya, wah ini mereka ada dapat pinjaman 550 miliaran loh. Tahun lalu nggak ada, dan sekarang untuk yang apa ini meningkat. Total liabilitas lancarnya dari 2,3 triliunan sekarang menjadi 2,9 triliunan, meningkat cukup banyak. Dan untuk yang itu yang lancar ya, tapi untuk yang total liabilitasnya, total hutangnya 5,1 triliunan menjadi 5,8 triliunan. Berarti itu angka yang cukup banyak, bukan cukup banyak lagi, sudah sangat tinggi ya. Ini 5,8 triliunan, bahkan ekuitasnya itu kalau dikurang-kurang tersisa 30 miliaran saja. Padahal kemarin tahun lalu masih ada 580 miliaran, sekarang hanya menjadi 30 miliaran saja. Jadi perlu kita lihat ini sebenarnya jumlah ekuitas di sini, dia walaupun dia kayak sedikit kali itu sebenarnya karena dia dari asetnya dikurang dengan hutangnya itu jadi segitu. Nah ibaratnya kayak gitu ya. Bahkan ada beberapa orang yang dia ekuitasnya negatif. Mengapa? Karena total asetnya dikurangi dan liabilitas. Sebenarnya kalau mau dibilang ibaratnya gini lah, ibaratnya hutangnya terlalu banyak lah. Nah, itu lebih gampangnya lah ya. Hutangnya terlalu banyak jadi agak gimana gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, memang Matahari ini hutangnya semakin meningkat ya. Matahari Department Store. Padahal kalau tanya pandangan kami ya, untuk pelayanan dari Matahari Department Store ini menurut kami masih oke loh. Ya menurut kami masih oke, dan dia bahkan kami suka belanja di Matahari Department Store kalau kami bilang ya, karena pelayanan oke, barang oke, dan kualitas oke juga lah, tergantung harga juga dan lain-lain. Pendapatan penjualan eceran kita lihat, penjualan eceran wah ini meningkat, dan untuk penjualan konsinyasi ini meningkat juga. Pendapatan jasa menurun, tapi ini kalau mau dibilang pendapatan bersihnya meningkat loh. Pendapatan bersihnya meningkat tapi labanya menurun. Ini agak ngakak ya. Ini karena apa? Karena dikurangi beban usahanya. Beban usaha aja sudah sampai 3,1 triliunan, padahal kemarin 2,8 triliunan saja. Dan bahkan ada kerugian lainnya. Ini 28 miliar, nggak tahu apa ini ya. Nah, ini ada beban bunga lagi dan lain-lain. Jadi semua ini perlu dilihat. Ini laba yang diatribusikan kepada pemerintah ini sekitar 675 miliaran dari 1,3 triliunan. Nah jadi seperti biasa yang kami bilang, perusahaan kalau terlalu banyak meminjam uang harus ada bunga yang perlu dibayar. Tentunya itu agak sulit ya kalau tidak produktif hutangnya. Di sini ada penerimaan dari pelanggan 13,6 triliunan. Jadi 13,8 triliunan memang meningkat, tapi tadi kita tahu ya, tadi laba yang menurun, pembayaran kepada pemasok dan lain-lain.
Ini ada yang dari investasi, ada pendanaan, dia main terbagi 3 ya, arus kasnya itu. Nah ini umumnya. Ini kita lihat kepemilikannya, kayaknya there's no change ya, tidak ada yang berubah. Tidak yang berubah. Ini ada Dewan Komisaris, Presiden Komisaris ada Monish Manohar Mansukani. Habis sama dan tahun lalu Presiden DPR juga sama, Benjamin J. Medul. Kemudian ada Komisaris, Wakil Presiden, dan Komisaris, Wakil Presiden, Direktur, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini gak ada perubahannya, gak gitu banyak lah ya. Nah ini kita skip. Saya agak sayang kalau mau dibilang matahari itu hutangnya terlalu banyak, karena menurut kami matahari oke sih. Masa oke-nya bukan sahamnya, tapi produknya lah ya, kalau kita bilang. Lalu di sini ada kasnya. Kasnya dari 141 miliaran menjadi 136 miliaran. Nantinya berkurang sedikit. Ya, kita yang penting kan bebannya lah ya. Lalu kita di sini ada yang di bank baik-baik mereka tahu, di Bank SMB Niaga, kedua ada di Bank BCA, yang ketiga ada di Bank Mandiri. Akan Bank Mandiri meningkat lagi dari 18 miliaran menjadi 35 miliaran. Untuk totalnya ada dolar AS juga nih di sini. Untuk persediaan nih berkurang ya, 496 menjadi 792 miliaran. Berkurang. Kita lihat pakaian pria berkurang, pakaian wanita berkurang, kemudian ada sepatu berkurang, produk anak-anak berkurang. Ya rata-rata berkurang ya. Untuk yang mungkin karena habis tahun baru masa habis Natal gitu ya, atau gimana ya kan. Ini ada aset tetapnya ada diambilkan, ada penambahan, pengurangan, dan lain-lain. Tetap paling banyak itu peralatan dan instalasi. Nah kayak itu ya. Lalu di sini kita lihat together bersama-sama utang usaha pihak ketiga pada 31 Desember yang wajar. Nah ini ada beli apa juga ini ya. Ini utang lain-lain pihak ketiga. Kalau ini beban akrual, ini perpajakan. Kalau ini yang pinjaman bank, kita lihat di sini. Ini modal sahamnya. Jadi modal sahamnya itu paling banyak dipegang oleh Auri Digital Retail ya, 42,47%. Kemudian yang kedua itu oleh Publik. Kemudian ada juga yang dipegang oleh Redes Donat Okomor. Nah ada 0,15%. Dan ada PT Multipolar 1%. Wah ini terbagi-bagi lah ya, kita lihat ya. Ada 0,. Sebenarnya agak susah sih. Menurut kami banyak sebuah perusahaan itu terlalu banyak pemegang sahamnya itu agak sulit. Mengapa? Karena tahu banyak yang campur dalam keputusan, tetapi kalau misalnya dia bagus semuanya bagus saya. Nah, jadi makanya tuh mengapa ada yang namanya pemegang saham terbesar. Dia bisa ambil keputusan. Di sini ada beberapa pokok pendapatan, kita lihat saja. Wah ini pemberian bersih bukuan dan lain-lain. Ini ada beban usaha, gaji dan kesejahteraan karyawan meningkat cukup bagus dari 846 miliaran menjadi 971 miliaran. Ini lalu ada pemasaran dan lain-lain. Untuk beban usahanya dari 2,8 triliunan menjadi 3,1 triliunan. Kita lihat penambahannya itu memang ada di beberapa sektor ya. Ini ada di beberapa bidang, ada di penyusutan. Kemudian kalau kita lihat ada di asuransi, itu semua bertambah bebannya ya. Lalu pemeliharaan dan perbaikan semua bertambah. Administrasi kartu kredit bahkan bertambah 35 miliaran menjadi 42 miliaran.
Nah, ini biasanya kalau ada yang tahu ini administrasi kartu kredit itu maksudnya gimana ya. Ini kan dalam bentuk beban, berarti perusahaan memberikan uang lagi. Itu perlu dicek bagi yang ingin lebih tahu lebih detail. Kemudian ada perjalanan dinas, wah ini meningkat 8 miliar, ini 9 miliar ya. Keuntungan dan kerugian lainnya, kemudian kewajiban imbalan kerja, bonus dan insentif. Wah ini agak berkurang sih. Kayaknya cukup bagus ya kalau kayak gini ya. Kita ada tingkat kenaikan gaji 7%, bayangin kayak gini. Kalau memang perusahaan itu kalau gak bagus atau gak ada improvement, ya ngapain ditambah tunjangannya, kasih bonus lebih banyak gitu lah ya, kalau memang hasilnya sama aja ya kan. Lalu di sini kita lihat, nah ini yang disebutkan pihak berelasinya dan lain-lain, biaya listrik dan biaya layanan. Oh, ini beberapa apa ya? Ini ada pembelian aset tetap dan lain-lain. Nah, ini ada pelaporan semen nih. Gerai berdasarkan lokasi geografis. Kalau kita lihat di sini ada penambahan di Jawa 4 gerai, dan penambahan di Kalimantan, Sulawesi, Maluku 1 gerai, lainnya 1 gerai. Tapi yang di Sumatera gak ada ya. Di Sumatera kayaknya gak ada penambahan. Nah, walaupun PKO menerima laporan terpisah untuk setiap wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, telah digabungkan menjadi satu segmen yang dilaporkan karena memiliki ekspektasi tingkat pertumbuhan yang sama. Jadi mereka susun ini pun berarti gak sembarangan loh. Mereka pakai yang mana kira-kira tingkat pertumbuhannya itu hampir sama lah ya. Penjualan dan lain-lain. Nah, lalu di sini ada juga Sumatera, Jawa, Kalimantan dan lain-lain. Di sini untuk yang Sumatera kayak masih paling banyak. Sumatera masih paling banyak, kedua yang Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Tapi itu kan digabung. Ini bukan ini Jawa paling banyak. Jawa yang kedua Sumatera. Memang rata-rata semua perusahaan itu yang di Jawa yang paling banyak ya untuk penjualannya. Mereka itu saya ada kami, sekian dan terima kasih, saya investasi.